Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kapan? Nanya loro kok. Nek kono ya isian. Jadi ki lawas kok. Kuwi lawas kuwi, nggon kuwi teh nggon banyak. Oke terusan. Alhamdulillah beberapa pekan sempat istirahat kita bisa kita kafir atau surat Al-Had. Jadi uniknya, indahnya Al-Quran itu Pak, juz amma terutama. Ini dia satu surat tentang hari kiamat, tentang akhirat. Kemudian satu surat setelahnya tentang kehidupan dunia. Nanti setelah itu lagi tentang akhirat. Kemudian setelah itu lagi tentang kehidupan dunia, atau menggambarkan kehidupan dunia. Bagaimana kata kafir ini sebelumnya adalah surat Al-Qur'an tentang bencana. Kemudian sebelum Al-Qur'an adalah Al-Adi
sebagaimana kuda yang memercikan karena kalau tapaknya yang kencang. Sebelum alatnya al-zalzalah, sebelumnya lam yakun lagi mereka, kemudian al-qadir. Jadi uniknya, walaupun tidak semua, tapi untuk susunannya ini ada beberapa surat yang susunannya membahas tentang akhirat dan dunia, akhirat dunia, untuk mengingatkan kepada kita. Surat At-Takasur ini dari kata kasroh, artinya banyak. Kasroh jiddan, banyak sekali. Kasir, banyak juga, banyak sekali. Kasir jiddan. At-Takasur ini dari kata kasroh, tapi menjadi berubah arti. At-Takasur artinya bermegah-megah atau berbangga-bangga. Pakai wazan tafa'ala yang artinya saling. Jadi yang bangga tidak hanya satu orang. Jadi saling berbangga-bangga. Makiyah sama ni ayat. Surat ini makiyah, turunnya di Makkah, ada 8 ayat. Tapi ada ulama mengatakan surat ini adalah surat Madaniyah. Dengan argumen apa? Ulama yang mengatakan bahwa surat ini Madaniyah dengan argumen asbabun nuzul at-takatsur, artinya saling bermegah-megah, saling berbangga-bangga. Ini pada zaman dahulu, zaman Nabi, ada 2 kabilah, suku Harits sama suku Haritsah. Ini saling membangga-banggakan tentang sukunya, saling membangga-banggakan tentang sukunya. Sampai orang Hindu pun disebut, ada nggak di tempatmu orang seperti ini? Tempatku ada. Suku yang satu lagi ditunjuk, ada juga nggak orang tempat seperti itu? Pasti ada. Sampai nanti sama-sama pergi ke kuburan, sampai disebut orang yang sudah mati nenek moyangnya, ada nggak orang tempatmu seperti ini? Nih, nenek moyang saya. Begitu juga. Maka takasur adalah berbangga-bangga atau berbangga. Nah, lewat asbabun nuzul ini ada ulama mengatakan ini Madani. Karena suku tersebut berasal dari kaum Ansor. Kalau Makiyah ya berarti dari kaum Muhajirin, bahkan belum ada Muhajirin Ansor. Adanya orang Mekah, orang Madinah. Jadi semenjak Rasulullah SAW hijrah, baru ada sebutan Ansor dan Muhajirin. Sedangkan suku yang berselisih saling berbangga-bangga, saling bermegah-megah, ini adalah suku Ansor, namanya Jumayyah. Tapi mayoritas mengatakan ini Makkiyah karena ayatnya pendek-pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakum. Alha. Ini dari kata lahayalha. Artinya mengerjakan sesuatu dengan melalaikan sesuatu yang lebih penting. Ngomong anaknya orang, padahal anaknya sendiri nggak ngomong. Ya, lebih kasusnya lagi mencintai. Nah, silakan lanjutkan kalau itu lebih paham. Kalau ini perkara antara perkara baik dengan tidak baik, maka arti alha, lahayalha ini artinya mengerjakan sesuatu dengan melalaikan, mengabaikan sesuatu yang lebih penting. Tapi kalau itu perbandingannya perkara yang buruk dengan baik, maka mengerjakan suatu keburukan melalaikan yang baik. Alha. At-takatsur
timbul yang kedua. Dan ini termasuk daripada akad apa? Saling bersaing, kompetisi, berlomba-lomba. Yang ketiga, kalau sudah seperti itu bersaing, nanti saling membanggakan. Ini yang punya saya di sana, ini yang punya saya di sini. Baru yang keempat, kalau sudah membanggakan, masih pengen lagi yang lebih banyak. Maka Nabi SAW katakan manusia dikasih 2 gunung, minta 4 gunung. pengen 2 gunung emas, pasti pengen yang ketiga 3 kali. Itu manusia gak akan pernah puas. Maka alhaakumut takatsur, apa artinya? Memiliki keinginan bermegah-megah, berbangga-bangga, sehingga melalaikan alhaakum syagolakum an taatillah. Kalau orang sudah punya banyak keinginan, apalagi saling banyak keinginan, saling bersaing, saling berbangga-bangga, saling punya keinginan yang lebih banyak lagi, maka akan melalaikan kalian an taatillah, dari mengingat ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan dari ingat Allah. Jangan sampai pengennya melalaikan dari Betul. Cara piring. At-tafakur bil amwali wal auladi wal rijal. Tafakur itu artinya berbangga-bangga, Pak. Tafakur bil amwal, dengan harta-hartanya, wa aulad, dengan anak-anaknya, wa rijal. Ini arti rijal artinya laki-laki, tapi maksudnya adalah pembantu ataupun budak-budaknya. Orang-orang dahulu sampai sekarang kalau hartanya banyak saling bangga, anaknya banyak pun saling bangga. Berapa anakmu? 3. Saya 24. Berapa anakmu? 4. Saya 5. Saling bangga-bangga. Maka membanggakan itu belum tentu perkara itu baik, belum tentu juga perkara itu buruk. Tapi perkara membangga-banggakan ini dapat melalaikan dari ingat Allah. Jadi at-takatsur ini berbangga-bangga, saling berbangga-bangga, saling berlomba-lomba. Ini jangan sampai kalian bangga-bangganya, bersaingnya itu sampai melalaikan dari ingat Allah. Kalau sudah lalai, sudah gak ingat Allah, pasti akan menghalalkan 1000 Cara. Bukan berarti kita tidak boleh bersaing, tetap boleh. Ujian anak-anak, ujian sekolah itu bersaing. Baik, anak kita di pesantren ada imtihan, ada ujian setiap tahun, itu dia bersaing. Tapi kalau dia bersaing dengan cara nyontek, dia bersaing dengan cara nulis materinya di tangannya, ini yang tidak boleh. Karena peluang besar dari lalai dari Allah itu adalah ketika kita bersaing. Peluangnya besar. Hatta zurtumul maqabir, sampai zurtumul maqabir, kalian dikubur di kuburan. Hatta di sini memiliki arti 2, sampai atau sehingga. Kalau yang mengatakan hatta ini artinya sampai, maka orang berlomba-lomba dalam berbagai
berhenti dari al-hakumut takatsur kalau sudah sampai di kuburan, sudah dipendam. Tapi kalau hatta yang sehingga, itu maksudnya sehingga di dalam tubuh pun ataupun orang yang dikubur pun masih dalam keadaan dibangga-banggakan. Dulu kuburan bapak saya, nenek saya dulu itu yang buka, yang buka toko. Maka perkara-perkara itu membanggakan ini peluangnya adalah dapat lalai dari Allah. Jangan membangga-bangga. Ini loh bapak saya, ini loh anak saya. Orang kebanyakan orang yang bilang seperti itu, kalau niatnya bangga, maka potensi besarnya akan lalai dari Allah. Kalau bangga, potensi besarnya akan lalai dari Zurtumu. Ini dari kata ziarah. Ziarah itu apa? Artinya kunjungan singkat. Ada pak orang ziarah di kubur sampai 1 jam, 2 jam, makanya dinamakan ziarah itu berkunjung singkat. Nah ini ziarah itu orang yang sekarang pahami ziarah hanya untuk orang yang mati. Yuk kita ziarah, orang pasti langsung tergambar di benaknya apa? Pergi ke kuburan. Padahal ziarah ini mutlak, orang hidup, orang mati namanya ziarah selama itu kunjungan singkat. Maka sebenarnya kita silaturahmi itu sebenarnya ziarah. Yuk kita ziarah yuk ke tempat Pak Hardi, akhir maksudnya. Kan apa kabarnya Pak? Pak Hardi yang sana Pak. Nah di negara-negara Arab untuk mengatakan kita mau kunjungan itu ziarah. Ini ziarah ulama, ziarah umarok, ziarah muslim, itu ziarah itu kunjungan. Nah kalau arti sesungguhnya silaturahmi, ini silat artinya menyambung, rohmi atau rohim artinya kasih sayang. Namanya disambung itu kalau perlu. Saya punya jengkel-jengkelan sama orang di umpama orang di daerah Kuning. Saya datangi atau mereka yang datang ke saya, maka ini dalam rangka silaturahmi karena ada jengkel-jengkelan sebelumnya. Tapi kalau nggak ada jengkel-jengkelan, namanya sih kunjungan singkat. Nanti kalau ada rezeki haji umroh, kok di sana masih lama lagi tinggal sama orang-orang Arab, nah, ayo kita ziarah, ziarah. Jangan mau kakek mau kuburan, ziarahnya kunjungan singkat. Al-Maqabir. Ini dari kata kubur, Pak. Kalau kuburannya namanya kubur. Kubur. Ini kubur siapa? Tapi kalau kuburannya banyak, kuburun. Banyak. Lah kalau yang banyak itu kok jadi banyak sekali? Namanya maqabir. Nah, kalau kita mau bilang kuburan itu bahasa Arab. Kalau makam malah bukan bahasa Arab. Nah, kalau nanti ke Mekah makam Ibrahim dikira kuburannya Ibrahim. Makom, padahal itu makom. Tempat berdirinya makom. Zurtumul maqabir. Ini dari dalil ulama bahwa di kubur ada kehidupan yang singkat. Bukan tujuan hidupnya di kubur, bukan, tapi di kubur itu ada kehidupan yang singkat. Dari mana? Hatta zurtumul maqabir. Ternyata di kubur itu hanya ziarah. Apa ziarah kita? Kunjungan. Berarti sekarang orang-orang yang ada di kubur dalam arti alam barzah itu hanya kunjungan saja. Tapi kunjungan situ menentukan
di al-muttum fadufinatun fiha awadatum al-mauta takasura. Itu kalian akan mati, kemudian dufina dipendam, di pendam, dikubur fiha di dalamnya, dan kalian menghitung-hitung orang yang mati. Dalam arti apa? Itu tadi suku-suku itu tadi membangga-banggakan, nih tempat saya yang sudah mati nih, itu orang-orang terkenal semua. Nah, itu terkenal semua. Maka sifat membanggakan ini ya, nah, yang perlu kita waspada. Kalla saufa ta'lamun. Kalla rodomun, hardikan, sekali-kali tidak. Kalau bahasa kita ya hati-hati, bisa diartikan hati-hati. Saufa ta'lamun, kalian nanti akan mengetahui. Ini tujuannya untuk siapa? Yang membangga-banggakan. Karena al-hakum itu artinya orang-orang, kalian itu yang mengerjakan sesuatu tapi melalaikan sesuatu yang lebih penting. Untuk ketimbang daripada membangga-banggakan, mengerjakan sesuatu yang lebih bermanfaat, lebih bagus. Apalagi membangga-banggakan yang tidak seharusnya dibanggakan. Sekali lagi, karena membangga-banggakan ini potensi besar lupa kepada Allah. Bapak dulu, anak dulu, potensi. Saya katakan itu menjadi pelakunya orang lupa Allah, tidak, tapi potensi besar lupa kepada Allah karena membanggakan makhluk. Kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun. Summa, lafaznya sama, cuma ketambahan summa. Alim ulama katakan summa ini artinya tingkatan. Kalau mau menunjukkan suatu tingkatan pakai summa. Tingkatan 1, tingkatan 2. Kemudian ini, kemudian itu. Summa. Ja'a Zanjuri, summa Arianto. Berarti yang datang siapa duluan? Ja'a Zanjuri wa Arianto. Siapa yang datang duluan? Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Bisa tanya. Ja'a Zanjuri wa Arianto. Nah, datangnya saya cuma pakai fa. Cepat, enggak lama-lama, langsung datang Pak. Tapi kalau summa ini tingkatan, makanya ulama mengatakan kalau pakai summa ini jedanya biasanya lama. Nah, tingkatan. Nah, kalau sawfa ta'lamun yang pertama, ada ulama katakan, walaupun di sini tidak tertulis, di tafsir yang lain mengatakan kalau sawfa ta'lamun ini ancaman Allah bagi orang yang membangga-banggakan lupa kepada Allah akhirnya, maka nanti akan disiksa di dalam kubur. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kemudian hati-hati, kalian nanti juga akan selesai apa? Allah akan siksa di akhirat. Karena kubur itu bainan dunia wal akhirah. Alam barzah itu di mana? Bainan dunia wal akhirah. Enggak di dunia, enggak di akhirat. Makanya makna kuburan itu ada dua. Kuburan memang tanah yang ada di dunia, tapi kuburan secara alam barzah itu bukan di dunia, bukan di akhirat, sudah alam. Maka kalau sawfa ta'lamun ancamannya ini nanti akan dapatkan siksa di kubur. Cuma kalau sawfa ta'lamun, ya kalau dia meninggalnya sekarang seumpama, berarti nanti dapat siksanya akhirat masih lama, nunggu kiamat dulu. Makanya pakai lafaz summa, karena nggak tahu nanti kapan kiamatnya. Sawa'un akibatu tafakurkum dan nazak summa filkum. Baik ancaman ataupun hinaan ataupun balasan buruknya bagi orang yang membanggakan itu ketika nazak, ketika mati, kemudian summa filkum, nanti pun akan dibalas di dalam kubur. Kalla lam ta'lamu
bisa ilmal yakin, dengan pengetahuan ilmal yakin. Nah, yakin iman itu Pak, itu ada tiga Pak. Ada tiga. Pertama ilmal yakin, atau ilmu yakin atau ilmu yakin. Ilmal yakin. Kemudian ainul yakin. Yang ketiga Hakul. hakul yakin. Ini orang-orang torekoh biasanya tahu. Ilmal yakin, ainul yakin dari al-kamu takasur. Untuk di al-waqi'ah hakul yakin. Inna fi dzalika inna hada lahuwal hakul yakin. Nah, dari waqi'ah al-waqi'ah. Nah, ilmu yakin itu apa Pak? Ilmu yakin apa? Ilmu yakin apa? A, B, C. Jadi yang terendah dulu ilmu yakin. Kemudian yang B-nya ilmu yakin, yang ketiganya hakul yakin. Kita percaya Pak bahwa ada Amerika, benua Amerika atau negara Amerika Serikat. Percaya Pak? Dari mana? Pernah lihat langsung televisi, bukan langsung rekam. Nah, kita percaya ada benua Amerika, ada negara Amerika Serikat. Ini dinamakan ilmu yakin. Apa? Keyakinan yang ada berasal dari sumber orang yang mengetahuinya, memberitahu kepada kita. Kalau dia hak ainul yakin, itu kita orang Indonesia liburan ke Amerika seminggu. Lihat di sana, oh Amerika seperti ini, jalannya seperti ini, orangnya seperti ini. Nah, kalau yang hakul yakin apa? Memang benar-benar orang Amerika, paham dengan Amerika. Nah, kata Imam Ghazali, kalau itu diletakkan dalam keimanan, maka yang lebih rendahnya ilmu yakin ini imamnya imanul awam, imannya orang awam. Dia dapat pengetahuan ini itu dari alim. Kemudian yang kedua, imanul mutakallimi, imannya orang pemikir. Allah itu ada nggak? Buktinya mana? Dia pikirkan. Oh iya, saya punya apa? Punya motor, saya kalau nggak dirawat itu rusak. Masa dunia ini kalau nggak dirawat jelas itu rusak. Ini mutakallimi, orang pemikir. Kali itu orang pemikir. Baru imanul mu'arifin, orang-orang yang arif itu ada di hakul yakin. Dalam arti apa? Melihat Allah dengan basirah, bukan melihat dengan mata kepala, dengan basirah, dengan mata hati. Sampai ada lagu apa, dewa itu dengan langkahmu aku melangkah, dengan matamu aku melihat. Itu sebenarnya itu lagu yang dari kitab-kitab ulama, orang-orang yang sudah tadi, orang-orang yang mencapai derajat makrifat dan tinggi, katakan ya itu pokoknya apa yang dilihat itu katakan sudah. Kalau kita belum nampak, kita tahunya kalau dapat nikmat ya itu berarti dari Allah, dapat musibah itu dia Allah. Tapi kalau orang-orang arifin, dia lihat motor saja yang diingat motor ciptaan buatan manusia ciptaan. Maka itu bukan buatan manusia, karena manusia sendiri tidak bisa membuat onderdil dia sendiri, tangannya sendiri tidak bisa membuat. Di Jepang sampai sekarang aja ada robot itu yang bisa melayani segala sesuatu, geraknya sudah hampir mirip sama manusia, tapi tetap tidak akan sampai. Bagaimana manusia? Di program kalau majikannya pengen minum, dapat minum. Tapi masih punya kekurangan. Coba robot di Jepang ditaruh di Indonesia, kita pakai bahasa Jawa. Aku jalur tidak, error langsung. Karena itu sistem memori yang sudah ditanam. Pakai bahasa Inggris, bahasa Jepang, kalau memori bahasa Jawa yang nggak ada. Sedangkan Jawa ada Jawa Komunggil, itu apa? Moko. Moko. Belum orang Sunda lagi ada Jawa Barat, walaupun dinamakan orang Jawa nggak mau orang Sunda. Makanya kita nih ya sudah banyak teguran. Apa sih? Kita sering heran lihat robot, heran lihat motor gumunan gitu.
hati-hati. Lau ta'lamuna ilmal yaqin. Jikalau kalian ini mengetahui ilmal yakin dengan ilman, masih dengan kabar saja, ilmal yakinan akibat tafakur, ma istaghaltum bihi. Maka kalau kalian baru diancam saja, ada orang menegur, itu insya Allah mastaghaltum bihi. Kalian gak akan sibuk dalam perkara membanggakan. Padahal itu belum melihat, baru dikasih tahu kalau orang yang sombong seperti ini ya namanya, orang tidak jujur seperti ini, orang lalai ya Allah seperti ini. Baru pakai ilmu itu sudah seperti itu. La tarawunnal jahim, pasti kalian akan melihat neraka jahim. Anar jawab kosa mahdud. Ini anar ini jahimnya ini dari jawaban kosam yang tidak disebutkan, sumpah Allah yang tidak disebutkan, karena tidak ada langsung tapi ada jawab. Maka pasti kalian akan melihat jahim. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Sudah melihat jahim, tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian kalian melihatnya, melihat jahim, takkid sebagai penguat. Yang tadi sungguh kalian akan melihat, ini sudah pasti. Kemudian kalian pasti akan melihat dengan ainal yakin. Dengan ainal yakin itu apa? Itu memang benar-benar lihat. Maka orang neraka nanti ada satu tipe orang yang dia sudah melihat neraka memohon-mohon sekali. Tapi ada tipe yang terdapat masuk neraka tapi dia tidak terlalu, dalam arti tidak semohon-mohonnya orang yang memang benar-benar tahu. Ya makanya kalau di Amerika ada bencana, orang yang pertama kali akan khawatir siapa? Yang hakul yakin, yang karena di sana dia memang tempat tinggal. Yang kedua, kekhawatiran itu ada bagi orang yang pernah ke sana. Oh ternyata itu seperti sana, seperti ini. Bagi kita yang hanya tahu kabarnya, tidak. Ya makanya imannya orang-orang yang adil itu tinggi sekali. Yang nyampaikan sama, neraka seperti ini, tapi tidak semua orang langsung membayangkan neraka. Kadang ya ada juga Ustaz Haji Hidayat ceramah di YouTube, Ustaz Abu Somad ceramah di YouTube, itu yang dengerin ya anak nongkrong, dan itu yang nggak sholat atau punya sholat. Makanya apa ya, tergantung levelnya. Kita di level mana? Anak kita juga seperti itu Pak. Orang-orang sekitar kita ada yang dengan sekali ancaman yang ringan takut, ada yang sudah diancam sampai kelompok kering ya kan. Nah, kenapa orang arif, orang-orang bijak itu imannya kuat, dibicarakan surga. Bahkan di Pakistan itu ada Pak namanya Maulana Junaid Jamsyid, Maulana Torik Jamil. Itu pernah diboikot, pernah dilarang selama 100 tahun. Kenapa? Karena dia kalau sudah ceramah tentang surga, banyak orang jumpa Pak. Banyak orang langsung apa imajinasinya itu, imajinasinya langsung terbang. Dan saya mendengarkan langsung, walaupun dia itu pakai bahasa Urdu, itu memang bahasanya unik sekali. Entah itu referensi kitabnya dari mana tuh pokoknya. Karena banyak bahasa Urdu, bahasa Arab, kitab-kitab yang banyak belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Makanya keuntungan kalau kita mau bisa bahasa Arab itu kita bisa menggali kitab-kitab yang belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Diboikot diboikot selama setahun nggak boleh ceramah. Sekali gambarkan dunia itu surga itu. Kalau kita tahunya bidadari, jernih, nyembul itu bahasanya. Nah, tapi kalau beliau sampai didetailkan sekali, kalau sampai kemana-mana lupa kan, waktu itu ceramah tentang agama tapi masalah surga. Nah maka nasihat ataupun segala ketua-ketua itu, ya walaupun nasihatnya sama tapi rohaniat pendengar ini yang nanti akan berbeda-beda dalam menerima. Berbeda-beda dalam menerima. Begitu juga yang menasihati ataupun yang ceramah juga, itu pun punya rohaniat yang berbeda. Ada dulu ulama Jawa, ya, zaman-zaman kewalian bahasanya.
Yai, saya minta doanya supaya ayah saya sembuh. Namanya orang yang tanya juga nggak paham agama. Akhirnya Pak Yai bilang, dilus-lus ayamnya pegang kepalanya, ayam besok sembuh, ayam besok sembuh. Suatu saat kemudian ayamnya sembuh, Pak Yainya yang sakit. Orang yang bawa ayam itu datang ke Pak Yai. Nah orang itu juga ya bilang, Pak sakit apa? Sakit ini, sakit. Pak Yai bilang doakan saya ya. Dipegang kepala Pak Yai, ayam besok sembuh, ayam besok sembuh, atau Pak Yai besok sembuh. Saking kekelannya, terbawa-bawanya Pak Yai itu, karena dia tahu itu dikira doa yang kemarin diajarkan, sampai kekelannya jerit sembuh. Jadi manjuran doanya si bukan Yai, doanya si pemilik ayam. yang doa ayam itu kan langsung sembuh, sedangkan Pak Yai, ayam besok masih besok sembuh. Jangan diamalkan juga. Nanti ada orang sakit, wong besok sembuh. Masih apa? Ruhaniat orang juga. Sama ucapan subhanallah, tapi obudiyahnya yang berbeda. Maka kecerdasan spiritual kita ini, ya kita berusaha meniru dari Nabi. Meniru dari Nabi. Yang kita tuh hanya meniru-niru saja. Hanya meniru. Nah, untuk rohaniah, ya kita yang tahu seperti apa. Ya seperti sekretaris daerah ya. Kalau izin sama bupati, ya izinnya jelas lebih diterima ketimbang kita yang ya, hanya masyarakat biasa. Tapi bagi anak kita ini yang lebih dengar ketimbang sekretaris daerah. Mau sekretaris daerah, bupati yang marahi anak kecil ya nggak pernah didengar ke bapak. Karena ruhaninya itu berbeda-beda posisi. Maka setelah tadi ilmu yakin, latarunnaha ainan yakin, akan menyaksikan langsung. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian pasti kalian akan ditanya, latus'alunna. Tafsirannya hanya masalah ilal. Budifamin hununurok dituali anawati aunaunati wawaw domir jami lentikwa sakinain. Ini apa? Perubahan huruf tapi maknanya tidak berubah. Nama proses ilal masuk ke dalam sorof. Sumalatus aluna. Kemudian pasti kalian akan ditanya yauma idin, pada hari nanti, yauma ru'yatika, hari melihat jahitan. Anil naim, tentang kenikmatan. Ma yaltaqu bi fid dunya min al-fihah wal farah wal aman wal maqam wal mashrab. Naim di sini adalah apa-apa yang dinikmati di dunia berupa kesehatan, faror atau firor berupa keluangan waktu, wal aman kedamaian, keamanan, wal ma'am dan perkara yang dimakan, wal mashrab dan perkara yang diminum dan selain dari itu semua. Imam Hasan Al-Basri mengatakan salafus soleh, siapa kalau disebut salafus soleh? Zamannya para sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Kalau setelah itu baru dinamakan bukan ulama, dinamakan generasi kholaf. Kalau salaf itu terdahulu, kalau kholaf setelah. Imam Hasan Al-Basri mengatakan an-naim ini salafus saleh mengartikan cukup dengan sarapan pagi dan makan itu sudah dinamakan an-naim. Lantas kehidupan kita yang sarapan ya, habis sarapan masih siang makan siang, sebelumnya juga minum es dawet atau es gulper.
masih malam, malam itu masih nyemil, kemudian makan malam, masih ada namanya cuci mulut tadi. Itu kayak apa senangnya? Ada kita motor, padahal salafus soleh orang-orang terdahulu. Nah ini tafsirnya apa? Makan pagi, makan malam. Nanti itu akan dimintai pertanggung. Nah, apalagi ini di depan masih ada risol, gorengan, roti, telur hijau lagi yang saya penasaran. Nah, ini seperti apa? Makanya semua akan ditanya, semua akan ditanya. Maka orang-orang yang membangga-banggakan apa yang dia punya, apa yang dia miliki, ini semua akan ditanya. Yauma idzin 'anil na'im, dari kenikmatan-kenikmatan yang ia pernah rasakan. Bahkan ada satu sahabat, saya ini orang yang nanti tidak akan punya tanggung jawab yang banyak di akhir. Nabi dengar, Nabi katakan, kenapa kok bisa seperti itu? Kata sahabat, karena saya ini orang miskin, gak punya apa-apa. Nabi katakan, kamu masih bisa merasakan angin sepoi? Masih ya Rasulullah. Kamu masih bisa menghirup udara? Masih ya Rasulullah. Kamu masih bisa minum, kalau minum air ya rasanya segar? Masih ya Rasulullah. Itu pun nanti akan dimintai pertanggung. Apalagi kita yang ada AC, apalagi yang di masjid kipasnya banyak, panasan sedikit langsung mengeluh. Kalau kamu mau pandai bersyukur, tanamkan dalam hati sifat qanaah. Kalau kamu mau semangat ibadah, tanamkan sifat wiroi. Kalau mau cepat bersyukur, mak qanaah. Qanaah apa? Menerima apa adanya di saat kita ada apa-apa ataupun di saat kita tidak punya apa. Nah, umat sekarang unik. Kalau ada apa-apa bisa qanaah, tapi kalau tidak ada apa-apa, makanya dasar kalau bisa menerima apa adanya di saat tidak punya apa dasar saya terima orangnya tapi HP-nya banyak. Kalau HP banyak ini dijual, itu bukan orang yang boros Pak. Dan bilang HP banyak itu hati-hati. Kalau dia counter ya wajar ya. Mobilnya banyak ya wajar karena itu sesuai dengan kebutuhan. Yang dimaksud bermegah-megah, bermewah-mewah, membanggakan adalah memiliki sesuatu tapi itu tidak sangat dibutuhkan. Bahkan tidak dibutuhkan, bukan sangat tidak dibutuhkan. Sampai ya kadang lihat di YouTube itu ada orang beli jam harganya 200 juta. Ada beli topi harganya 7 juta. Itu sampai heran topi harganya sama gitu. 7 juta itu kayak nggak ngakal gitu. Enak di kepala. Ya mungkin ini ya. Padahal dia pun nggak panas-panas. Karena tumpahannya mobil-mobil miliaran, tapi nggak panas. Nah orang ini yang dikecam, orang seperti ini yang dikecam. Apa? Yang dia memakai sesuatu bukan sesuai kebutuhan, hanya sesuai apa keinginan. Nah itu. Padahal Allah sudah tegaskan di dalam Al-Quran apa? Harta orang miskin itu, baik orang miskin itu minta atau tidak minta, itu ada pada orang kafir. Makanya kenapa orang-orang sekarang banyak yang kekurangan? Ekonomi Islam amburadul, semerawut. Karena orang yang kaya-kaya nggak mau zakat, nggak mau sedekah, yang miskin ya miskin. Ayatnya langsung. Sebenarnya di dalam harta orang kaya, orang yang punya itu ada harta orang miskin, baik yang minta-minta ataupun yang tidak minta. Bahkan ada ulama Jawa Timur itu keras. Orang miskin sana datangi orang kaya, itu semua ada bagian. Nah sekarang bahkan malah dengan negara pun ada larangan minta pelanggaran bagi yang memberi. Tetap itu niatnya baik, tapi menurut saya itu bukan solusi satu-satu. Karena memang ya kadang ya kurang asem juga Pak. Ngemis tapi ternyata ya penghasilannya lebih dari yang punya gaji tetap. Rumahnya di kampung malah tingkat Ustaz. Nah ini ada yang sampai di Jakarta. Aku yakin poin lo yakin. Aku yakin. Ada juga orang bangga. Anak saya kerja di bank, katanya kerja di Polda, katanya kerja di sana. Kerja apa? Yang paling yakin. Ada yang ibu mengemis ditanya kerja di mana, anaknya di mana? Satu di Polda, satu di mall, satu di mana? Apa
wisata. Jadi manajer tidak ngemis juga. Sama. Tapi itu bukan solusi karena nggak boleh menolak orang meminta. Harusnya ada solusi yang lebih lain lagi. Sekarang itu orang meminta-minta bersopan. Saya lihat itu di Surabaya dulu itu tulisan anunya itu infak. Pengemis itu Pengemis, ya. lebih sopan lagi tulisannya. Tulisannya infak itu. Nanti ada simbolnya basis nas dari amil zakat nasional. Tapi kalau ada orang minta-minta Pak, sekali lagi entah seperti apa kondisinya, kalau kita enggak ya kalau tidak memberi jangan karena dia berani minta-minta, bisa jadi karena dia sudah memikir. Kita nggak seperti itu tadi. Kalau orang sampai ada minta-minta ke rumah kita, kata alim ulama katakan, saya mendengar satu nasihat. Kalau ada sampai orang minta-minta di rumah kita, tandanya memang ada harta kita yang sudah lama nggak dikeluarkan. Buat kita semua, yang juga yang mendengar, yang ngomong. Tapi kalau ada anak muda minta-minta Ustaz, tapi ada anak muda datang ke rumah minta-minta untuk konser. Nah, itu bukan berarti Kan dari banyak sekarang begitu Ustaz. Yang diminta di sini orang yang memang butuh. Kalau konser kan bukan butuh, itu orang yang galang dana. Kalau itu menurut saya sudah, bahkan menurut saya sudah nggak perlu. Dalilnya sudah jelas, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Boleh tolong-menolong dalam hal. Tapi kalau kita tidak menolong, tetap harus dengan cara yang baik. Kata Rasulullah, innallaha kana bil-ihsan 'ala kulli syai'. Jangan sampai kita disuruh amal ma'ruf nahi munkar. Berbuat ma'ruf dengan munkar, berbuat amar dengan munkar, amar ma'ruf dengan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf dengan ma'ruf nahi munkar dengan ma'ruf. Enggak juga kita puncak-puncak, itu malah namanya nahi munkar bil munkar. Maka ini yang kita harus sama-sama sadari apa kita pun terkadang masih lalai berbuat baik masih dengan cara yang tidak baik. Itu tahapan susah sekali. Kita mau mengenal kebaikan susah. Ini masih berbuat baik pun masih dapat teguran harus dengan cara yang makanya arwaital ladzi kadzibu bid-din. Siapa yang mendustakan agama kata Allah? Fadzalika alladzi yad'u yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil yang menghardik anak yatim dan tidak peduli kepada fakir miskin. Sudah pokoknya negara itu hancur kalau dia tidak memperhatikan orang miskin. Maka Nabi itu durasinya bergaul dengan orang miskin, sahabat-sahabat yang tidak punya itu jauh lebih banyak ketimbang bergaul dengan orang kaya, sahabat yang kaya. Tapi selama bergaul dengan orang kaya langsung ditarget, langsung dikasih semangat untuk mengeluarkan hak. Maka kesimpulan dari al-haqqul takafur, surat takafur yang pertama, Pak, ini bukan larangan kita untuk mengumpul harta, tidak. Tapi ini teguran kepada kita. Kalau kita bersaing dalam keadaan dunia, dalam keduniaan, itu potensinya akan lalai dari Allah. Tapi kalau kita bersaing dalam keadaan akhirat, nggak ada yang namanya kita melalaikan dari. Nah, jawabannya apa? Alasan. Kenapa ketika orang bersaing dalam keduniaan itu banyak dengan cara yang tidak sehat, bisnis lah atau reputasi lah, profesi lah. Kalau kita bersaing, banyak orang tidak pakai dengan cara yang sehat, tidak dilegalkan dalam syariat. Karena kenikmatan tujuan di dunia ini kenikmatannya sementara dan dia sifatnya hanya sedikit saja. Saya nyalon bupati, Pak Heri nyalon bupati. Tahu bupati sih dia cuma satu. Maka seperti apapun cara saya, seperti apapun cara Pak Heri akan dilegalkan. Potensinya seperti itu. Tapi kalau lomba-lomba dalam hal kebaikan akhirat, tidak ada namanya tidak bersaing
tidak ada istilah tidak bersaing ya dengan tidak sehat. Saya sholat tahajud, Pak Heri sholat tahajud. Apa yang diinginkan? Sama-sama menggapai surga. Surga kayak apa? Ya, surga luas sekali. Satu keimanan kecil saja dibalas 10 surga. Enggak ada istilah kalau saya tahajud surganya ke saya. Pak Heri tahajud belum tentu ke surga. Karena kenikmatan itu banyak sekali. Mau rebutan ya, kita saja belum tentu menikmati. Istri satu aja kewalahan. Apalagi di surga ada satu dipan berapa Pak? Harus hafal. Laki-laki harus hafal satu dipan berapa? Pertama berapa? Nah, jadi alasannya tahu kan? Potensi bersaing dengan dalam hal keduniaan ini potensinya akan lalai dari Allah. Maka ditegur anak mutakasir ini ditegur bahwa segala sesuatu nanti akan dapat balasan. Maka dunia bukan berarti tidak boleh dimiliki. Dunia boleh di tangan tapi jangan di hati. Silakan dimiliki tapi jangan dicintai. Ini kesimpulan atau hikmah yang pertama, bersaing dalam kebaikan tidak masalah. Fastabiqul khairat. Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Bersainglah kalian dalam hal kebaikan. Tapi kalau dalam hal keduniaan ini hati-hati. Nah, kita tidak dilarang mengumpulkan harta, tapi yang dilarang apa? Menghalalkan segala cara demi mendapatkan dan menghalalkan cara dalam menggunakan. Gak hanya caranya mendapatkan, Pak. Mentasarufkannya juga harus jelas. Maka harta itu dua sifatnya, Pak. Dari mana dan ke mana. Kemudian kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang kedua bahwa di akhirat, di kubur itu ada kehidupan. Ini membantah bagi orang-orang. Ada juga pemahaman orang yang sesat apa? Mengatakan di kubur itu tidak dapat azab, tidak dapat kenikmatan. Pokoknya di situ mati sementara, nanti baru di akhirat ada persidangan. Ada juga, tapi kita bantah dengan ayat yang kedua, hatta zurtumul maqabir. Sampai-sampai zurtum dari ziarah kunjungan maqabir. Jadi ada kehidupan nanti. Jadi sebelum ke hari yang yaumul kiamat, orang harus lebih takut dulu dengan apa? Siksa. Nah, yang ketiga apa? Segala sesuatu akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak hanya harta saja, semua pun akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau dengan seperti itu ada dalam diri kita, maka kita akan mencari sesuatu, akan juga membelanjakan sesuatu, pasti penuh dengan sifat wiroi. Apa wiroi? Kehati-hatian. Karena semua akan diminta. Angin yang kita hirup saja diminta bertanggung. Hati-hati yang mengeluarkan angin sembarang. Mintai pertanggungjawaban. Data. Dengan kesehatan, dengan firaq atau faraq, dengan keseluruhan waktu, keamanan, kita damai itu akan ditanya nanti. Kamu di sini damai-damai saja itu nanti ditanya. Damai dalam keadaan apa? Makan dalam apa-apa yang kita makan dan apa-apa yang kita minum. Dan berbeda dinilai dari hal tersebut. Dan masih banyak hikmah-hikmah yang mungkin kita sendiri bisa petik dari surat Al-Haq. Demikian saja, karena sekarang minggu ini sore saya sudah banyak mengeluarkan suara. Jadi ya, sementara saya targetkan ya akan sampai belum pulang. Ya, boleh juga. Ya. Cuma intinya kita kan juga belajar sama Pak Samsul juga kan ya. Itu sebenarnya tafsir itu sama-sama Pak, sama-sama melewati itu juga. Jadi iya, bahkan tafsir itu tafsir yang singkat kan, penjelasannya tetap referensinya termasuk tafsir yang Sawi, tafsir Munir, dan sebagainya, Ibnu Katsir. Nah, makanya saya yang harus sama yang pendek-pendek dibuat
dibuat lama tidak apa-apa satu surat, tapi kita paham betul. Nah nanti kalau Ibnu Katsir kan sudah detail dari sekarang kan Ibnu Katsir itu sudah detail. Dan tafsirnya itu sama saja juga. Mau kita sampai membahas apapun pasti nanti kalau kiamat ya yang menyampaikan pasti menafsirkan tentang hari kiamat.